Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya, tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Ustadz kondang Yusuf Mansur sedang ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Sang Ustadz yang gemar menyeru jamaahnya untuk rajin bersedekah dan sukses mengelola uang sedekah ini dituding terlibat kasus investasi bodong hingga merugikan banyak orang. Somasi telah dilayangkan dan gugatan hukum pun telah didaftarkan. Dihubungi tim status selebritis via pesan WhatsApp, Ustadz Yusuf Mansur yang sedang menjalani karantina di sebuah hotel mengaku hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan berbagai langkah hukum dari mantan rekan bisnis yang kini jadi seterunya itu. Punya sungai apa segala macam. Kita sih nggak milih nih, Allah yang milih ya. Jadi pewakafnya namanya Pak Burhan dan Bu Hayati, beliau yang mewakafkan tempat ini alhamdulillah. Ini diapit sawah gunung. Sementara ini totalnya kurang lebih 3 hektar. Sementara ya, tapi doain mudah-mudahan bisa jadi 30 hektar. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan memberikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa memperbaiki kubuk saya. Hanya itu harapan saya. Baru saja kami mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan gugatan adanya cedera janji atau ingkar janji atau dikenal dengan wan prestasi, yang tergugatnya adalah saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya, karena yang bersangkutan selama ini tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Yang digugat ini adalah atau yang didaftarkan gugatannya adalah masalah investasi patungan usaha oleh sekitar belasan peserta investasi patungan usaha. Mereka kurang dari 20 tapi lebih dari 10 gitu, antara belasan orang. Demi mengetahui duduk persoalan yang sedang membelit sang ustadz, tim status selebritis bergerak melakukan penelusuran ke pesantren dan ke kediaman Ustadz Yusuf Mansur. Sayangnya, saat tim status selebritis sampai di rumah dan pesantren, Ustadz Yusuf Mansur dan keluarga gagal kami temui. Ketika tim menyambangi masjid di Cibubur, Jakarta Timur, tempat di mana Ustadz Yusuf Mansur mengajak jamaah untuk investasi patungan usaha termasuk bisnis batubara pun, narasumber yang berhasil kami temui memilih tidak banyak berkomentar. Sementara itu, melalui pesan suara yang diterima tim status selebritis, Ustadz Yusuf Mansur panjang lebar memberikan klarifikasi, termasuk siap mengembalikan uang jamaah yang merasa telah menjadi korbannya. Pak, mungkin ada pihak pesantren gitu Pak yang konfirmasi kalau jauh segini udah nggak ada, udah pulang. Sebelumnya udah lama banget dari sebelumnya. Kenapa misalkan maksudnya yang korban-korban ini baru mengungkapkan ya, atau memang masih disuruh dirahasiakan atau gimana? Nggak tahu sih kita. Yang mereka inginkan dari Yusuf Mansur sebenarnya dikembalikan aja dananya. Plus apa yang Anda janjikan? Nah di sana saya sebutir beras aja nggak bisnis tuh. Pakaian seragam nggak bisnis tuh, apalagi nipu.
Duitnya itu yang beredar bukan miliar, ratusan miliar yang beredar. Ini yang diperkarain 5 juta, 10 juta. Saya kalau ngomong kayak gini salah. Kan duit orang kecil, iya tapi 2.500 sudah saya pulangin. Kalau masih ada yang belum dipulangin, ini mana sini? Dulu tuh aku marah banget kalau misalnya ada orang yang ngomong negatif gitu ya ke papa gitu. Apalagi seiring berjalannya waktu, aku udah mulai agak dikenal juga, aku pun sama gitu, dapat juga komen-komen negatif. Tapi papa adalah sumber di mana aku bisa dapat kekuatan, karena papa selalu bilang, ngajarin dosa kita tuh banyak gitu. Dengan makin banyak orang yang ngomongin, ya mikirnya positif aja gitu. Berarti ya dosa kita bisa berkurang gitu kan. Pokoknya harus punya hati seluas samudra gitu. Maksudnya jangan gampang tersakiti sama omongan orang. Udah fokus aja sama diri sendiri gitu. Teror dan kecaman membanjiri akun media sosial dan nomor telepon pribadi Ustadz Yusuf Mansur. Bukannya gentar, Ustadz Yusuf Mansur yang telah banyak melalui jatuh bangun dalam kiprahnya sebagai penceramah ini balas menantang pihak-pihak yang terus memojokkan dirinya. Dengan sesumbar, ia siap pensiun menjadi ustadz apabila tuduhan dirinya adalah seorang penipu itu terbukti. Ini justru mengajarkan bagaimana mengatasi kekurangan kan. Nah, banyak loh orang-orang yang jatuh, justru pada saat jatuh itulah nanti akan menjadikan dia pengusaha yang lebih hebat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena ketika dia ada dulu, dia terlena, gitu kan. Nah, ketika dia dibawa, dia menutupi betul kekurangannya, kelemahan, akhirnya jadi. Saya salah satunya. Kan agak lucu juga si Yusuf Mansur ini. Dia mengumpulkan dana orang melalui media, melalui televisi, lalu orang mentransfer. Kenapa giliran orang meminta kembali uang mereka harus datang ke rumah dia gitu? Siapa yang pernah jadi panitia saya sejak dari 1999 sampai 2021? Kalau emang ada cerita saya minta duit, naripin duit, dan ngegondol duit satu kali. Tapi bener loh ya, jangan cuma ngecap. Nah kalau bener, ya monggo sampaikan gitu loh. Satu aja, saya berhenti beneran jadi ustadz, udah berhenti dah. Nah soal saya nipu dan segala macam, enggak lah. Itu kan berangkatnya juga bukan dari bisnis, tapi dari proyek keumatan. Ya tapi mana hasilnya? Yo mari kita selesaikan dong, mari. Memang gampang kata melahirkan aset manajemen? Tanya tuh teman-teman aset manajemen, gak gampang. Lebih gak gampang lagi jalaninnya. Nah ini kan lagi proses semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, ntar juga berbentuk. Ustadz Yusuf Mansur, kiprahnya sebagai penceramah yang akrab dengan dunia usaha, ternyata membawanya pada masalah pelik yang membuatnya harus berurusan dengan hukum.